sebuah faidah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaidul Fawaid, yang mudah-mudahan faidah-faidah ini menjadi sebuah bahan introspeksi kita, di mana beliau menyampaikan asyratu asya dha'i'atun la yuntafa'u biha. Ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Apa itu? Kata beliau, yang pertama, ilmun la yu'malu bih. Ilmu yang tidak diamalkan. Sudah berapa tahun kita menuntut ilmu? Sudah berapa lama kita menuntut ilmu? Dan sudah berapa ilmu yang sudah kita amalkan dalam kehidupan kita, ya akhi? Apakah ilmu itu malah menjadikan kita hanya sebatas berbangga dengan banyaknya riwayat? Berbangga dengan banyaknya hafalan? Buat apa ilmu yang hanya sebatas menjadi kebanggaan dan menimbulkan ujub? Karena itu ilmu yang tidak bermanfaat, ya akal Islam, azanillahu wa iyyakum. Bukankah Al-Hasan Al-Basri berkata, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafal riwayat, bukan. Akan tetapi ilmu itu yang menimbulkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sudah mungkin 5 tahun kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi rupanya lamanya kita menuntut ilmu itu, Pak, malah menyebabkan kita meremehkan orang yang berada keilmuannya di bawah kita. Padahal meremehkan itu sendiri sudah bagian dari kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu, kata Rasulullah, apa? Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Maka Rasulullah, kata beliau, ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Tidak berguna untuk kehidupan. Bahkan ilmu itu, ya akhal Islam, malah menjadi bumerang buat pelakunya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu menjadi hujah yang akan menolong kamu, atau Al-Quran itu menjadi hujah yang akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Setiap kita berpikir, sudah berapa ilmu yang sudah kita kuasai, dan sudah berapa ilmu yang sudah kita amalkan. Jangan sampai lamanya waktu menuntut ilmu malah menambah kerasnya hati. Karena itu perkara yang tercela. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Apakah belum saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka merasa takut dengan berzikir kepada Allah? Dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Waktu berlalu panjang kepada mereka. Rupanya panjangnya waktu itu bukan menambah mereka rasa takut, Pak. Ya, lalu hati mereka pun menjadi keras dan kebanyakan mereka fasik. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kita berlindung, akhi, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari hawa nafsu yang tak pernah kenyang. Aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari doa yang tidak didengar. Subhanallah. Maka dari itu, ya akhal Islam, azani Allah, beliau mengingatkan ini yang pertama. 10 di antara 10 perkara yang tidak ada manfaatnya, yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Ya. Yang kedua, yang tidak ada manfaatnya, kata beliau,
Wa amalun la ikhlasa fihi walaqtida. Amal yang kosong dari dua syarat. Syarat diterimanya amal apa, Pak? Ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, amal yang tidak ada ikhlas dan tidak ittiba, maka itu amal yang sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal, tujuan kita ternyata ingin mendapatkan pujian manusia. Kita beramal, ternyata tujuan kita mengharapkan kehidupan dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan berikan amalan yang ia inginkan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga. Ulaik, kata Allah, mereka itu laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan api neraka, dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sia-sia, batal apa yang mereka amalkan dan sia-sia apa yang mereka usahakan. Terkadang, Pak, kita berniat ikhlas dari satu sisi. Tapi dari satu sisi lain kita mengharapkan kehidupan dunia. Ada orang sholat tahajud, ternyata niatnya dua. Motivasi dia sholat tahajud, yang pertama ikhlas mengharapkan wajah Allah. Yang kedua supaya rizkinya lancar. Sering terkadang kita melakukan ibadah dengan dua niat seperti itu. Ada orang berinfak, niatnya dua pula. Ingin dapat pahala tapi juga ingin diganti di dunia. Saya mau infak, mobil saya yang Timor nih, mudah-mudahan diganti jadi Vios. Ya. Padahal itu niat mengharapkan kehidupan dunia. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair ketika membahas tentang orang yang haji, niatnya dua. Niat haji lillahi ta'ala, dan yang kedua mau bisnis. Dia mau pergi haji sekalian bisnis. Apakah dia dapat pahala atau tidak? Kata Imam As-Suyuti, melihat mana yang paling dominan. Kalau ternyata yang dominan adalah hajinya, maka dia dapat pahala. Dan kalau ternyata yang dominan itu adalah bisnisnya, motivasi dia itu adalah untuk bisnisnya, maka dia mendapatkan dosa. Dan kalau ternyata niatnya seimbang, 50-50, 50% haji, 50% lagi mau bisnis, bagaimana? Kata Al-Imam As-Suyuti, tasaqata, maka saling berguguran. Dia tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala. Nol. Percuma tidak, Pak? Percuma. Ya. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza?" Bagaimana pendapatmu tentang orang yang berperang, niatnya dua. Yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikra. Dia mengharapkan pahala, tapi dia juga mengharapkan sebutan manusia. Malahu, apa yang ia dapatkan? Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Laisa lahu syai'un. Dia tidak mendapatkan apapun juga. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh, kata Rasulullah. Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang betul-betul murni mengharapkan wajah Allah. Maka dari itu ya akhi, ya, apabila kita niat motivasi beramal kita masih mengharapkan kehidupan dunia, masih mengharapkan sebutan manusia, maka itu musibah yang menimpa diri kita.
berarti amal kita tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim yang kedua, amalun la ikhlasa fihi walaktida. Amal yang tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, Masya Allah ikhlas. Tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, percuma. Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Beliau berkata, ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Itu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Akhlasuhu makana khalisan liwajhillah. Adapun yang paling ikhlas, yang betul-betul mengharapkan dan murni untuk mengharapkan wajah Allah. Wa aswabuhu makana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling benar yaitu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim berkata, ma min amal illa wa yu'rab alaihi diwanan. Tidak ada satupun amal kecuali hendaknya dipertanyakan dua perkara. Yang pertama 5, yang kedua kaifa. Adapun 5, pertanyaan tentang motivasi Anda beramal apa? Karena Allah kah? Karena dunia kah? Karena mengharapkan pujian manusia kah? Adapun kaifa, pertanyaan yang menunjukkan kepada ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasul kah ataukah tidak? Maka tidak akan diterima suatu amal kecuali dengan dua perkara ini, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, wa malun la yunfaqu minhu. Di antara yang tidak bermanfaat, kata beliau, harta yang tidak diinfakkan. Fala yastamti'u bihi jami'uhu fid dunya wa la yuqaddimuhu amamahu ilal akhirah. Ia tidak merasakan kenikmatan dunia dengan hartanya, dia pun juga tidak mendapatkan pahala dalam kehidupan akhiratnya. Itu harta dipendem aja. Saking pelitnya dia sampai-sampai mau pakai aja mikir-mikir, Bapak. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Apalah gunanya harta kalau ternyata harta itu tidak kita gunakan untuk diinfakkan, ya akhul Islam. Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, mali, mali, hartaku, hartaku. Padahal bukankah hartanya itu adalah yang sudah ia makan, atau yang sudah ia pakai, atau yang sudah ia infakkan di jalan Allah? Itulah hakikat harta kita, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Percuma harta kalau ternyata harta itu kita tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta dan setiap harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah, ya akhi, itu akan menjadi bumerang atas pelakunya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menumpuk-numpuk harta-harta mereka dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, di mana di hari itu harta mereka akan dipanaskan, kemudian disetrikakan ke jidat-jidat mereka, ke punggung-punggung dan rusuk-rusuk mereka, sambil dikatakan inilah balasan terhadap harta yang kalian tumpuk-tumpuk waktu di dunia. Maka rasakanlah ya azab terhadap perbuatan kalian itu. Karena ya akhi, kita yang punya harta merasa takut kepada Allah. Karena harta itu akan ditanya oleh Allah satu persatu. Ditanya dua perkara, dari mana Anda dapatkan dan buat apa ya kita lakukan. Antum yang diberikan oleh Allah kekayaan,
Coba sedikit ketika pulang ke rumah introspeksi diri. Lihat perkakas-perkakas rumah antum yang mewah. Setiap perkakas itu akan ditanya oleh Allah, dari mana Anda dapatkan dan buat apa? Apakah itu hanya sebatas berbangga-bangga diri saja? Memperlihatkan kemewahan? Coba lihat lemari pakaian antum yang begitu banyak dengan pakaian-pakaian yang indah dan bagus. Setiap pakaian itu akan ditanya oleh Allah. Coba lihat oleh antum lemari sepatu Anda yang terjejer padanya, tersusun rapi sepatu-sepatu dan sendal Anda. Setiap sepatu itu akan ditanya oleh Allah, dari mana Anda dapatkan dan buat apa Anda gunakan. Subhanallah, ikhwatul Islam, berat ya bagi mereka yang mempunyai harta tersebut. Yang keempat, yang tidak ada manfaatnya atau tidak ada gunanya. Wa qalbun farighun min mahabbatillah wa syauqi ilaihi wal unsi bihi. Hati yang kosong dari mencintai Allah. Hati yang kosong dari rindu kepada Allah. Dan hati yang kosong dari merasa asik berdua-duaan dengan Allah. Percuma kita punya hati kalau kita tidak mencintai Allah ya akhi. Yang kita cintai hanya dunia, syahwat, na'udzubillah. Mencintai manusia tidak akan menjadikan kita ini kekal sampai kepada kehidupan akhirat, tidak. Tapi mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ya akhi, hakikatnya adalah merupakan kehidupan hati kita. Makanya sebagian ulama terdahulu berkata, dzikrullahi dawaun wa dzikrun nasi daun. Mengingat Allah itu obat, sedangkan mengingat manusia itu penyakit. Antum kalau cinta kepada manusia akhi, antum akan tersiksa, kata Ibnu Qayyim. Ketika antum jauh, antum rindu terus sama dia. Ketika antum dekat, pengennya lengket, terus nggak takut kehilangan dia. Ketika ia meninggal dunia, kita tersiksa. Kenapa? Dengan kesedihan yang terkadang tak larut-larut. Tapi ketika kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, itu menjadi cambuk kita untuk beramal saleh. Ikhwata Islam, azani Allah. Hati yang tidak merasakan kenikmatan ketika berdua-duaan dengan Allah, percumalah kita punya hati. Terkadang ada orang sedang sholat, dia tidak merasakan kenikmatan ketika ia sholat. Dia tidak merasakan kenikmatan ketika ia berdua-duaan dengan Allah. Yang dia pikirkan bagaimana saya cepat selesai sholat. Berarti ia belum merasakan nikmatnya berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah antum ketika sholat tahajud sendirian bermunajat, antum merasakan kenikmatan asik berdua dengan Allah, bersyahdu mahdu, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, kelezatan seorang hamba dalam kehidupan surga nanti mengikuti kelezatan seorang hamba ketika ia mengingat Rabb-Nya. Semakin di dunia ini ia merasakan lezat berasik-asikan dengan Allah, maka semakin ia akan lezat melihat wajah Allah di dalam surga. Pernahkah kita rindu untuk bertemu dengan Allah? Pernahkah kita merasakan ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, ketika kita melihat kebaikan kita merasa cinta kepadanya? Ketika kita melihat orang saleh kita merasa cinta kepadanya? Ketika kita melihat orang yang sedang sholat kita merasa cinta kepadanya? Kalau antum dapatkan itu dalam hati antum, insya Allah antum mencintai Allah. Makanya banyak-banyak kita berdoa sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk bisa mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amal yang bisa mendekatkan diriku kepadamu. Maka subhanallah ya akhi, coba setiap kita introspeksi diri hati kita ini. Sudahkah kita mencintai Allah? Dan tanda orang yang mencintai Allah, kata Sahal bin Abdullah Tasturi,
dia cinta Al-Quran. Antum ingin mencintai Allah? Rasulullah bersabda, man arada an yuhibballah falyaqra fil mushaf. Siapa yang ingin mencintai Allah, hendaklah ia membaca Al-Quran dalam mushaf. Kalau antum biasakan baca Quran di mushaf, antum akan cinta Allah. Kalau antum sudah cinta Al-Quran, antum akan cinta kepada Allah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ini yang keempat kata beliau, yang tidak ada gunanya. Apa itu? Qalbun farighun min mahabbatillah. Hati yang kosong dari mencintai Allah, kosong dari rindu kepada Allah, dan kosong dari merasa asyik berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak antum ketika sendirian berzikir, air mata antum berlinang takut kepada Allah? Ataukah antum selama ini merasa, kok saya enggak bisa menangis ya Ustaz? Itu merupakan tanda hati kita sudah keras ya akhi. Sementara Rasulullah SAW berlindung daripada hati yang keras. Bukankah ketika Rasulullah sabda, sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dalam satu riwayat naungan arasy-Nya. Siapa di antara mereka? Warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu air matanya berlinang. Kenapa? Dia ingat dosa. Dia merasakan kenikmatan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya. Wa badanun mu'attalun min ta'atihi wa khidmatihi. Badan yang kosong dari taat kepada Allah. Percuma antum punya mata kalau ternyata mata itu tidak digunakan untuk membaca ayat Allah. Percuma kita punya tangan, punya kaki, kita punya telinga, kita punya lisan, kalau ternyata tidak digunakan untuk mentaati Allah ya akhi. Makanya antum lihat ketika Allah menyebutkan tentang sifat penduduk api neraka, mereka tidak mempergunakan semuanya itu dengan mentaati Allah. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun." Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya, kata Allah. Bagaimana sifatnya, Pak? Mereka punya mata, punya hati, tapi tidak gunakan hatinya untuk berpikir, memikirkan dan memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, kata Allah, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka Allah mengatakan apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Na'udzubillah. Pak, binatang ternak dengan instingnya masih bisa membedakan sesuatu yang baik dan buruk buat dirinya. Coba antum tawarkan ke binatang ternak narkoba, kira-kira dimakan nggak, Pak? Faham, instingnya tahu ini bahaya. Tapi antum tawarkan kepada manusia narkoba, dimakan juga. Padahal manusia punya akal, pikiran, tahu bahwa ini bisa bahaya, tapi kok dimakan juga. Jelas seperti ini lebih buruk daripada binatang ternak ya akhwat Islam. Makanya buat apa kita diberikan oleh Allah hati kalau ternyata kita tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan mata, kenikmatan telinga, itu semuanya Bapak Allah ciptakan untuk alat sebagai menuntut ilmu. Maka dari itulah kata Ibnu Qayyim, badanun mu'attalun min ta'atihi wa khidmatihi, badan yang tidak digunakan untuk mentaati Allah, badan yang tidak digunakan untuk berkhidmat kepada Allah, maka itu badan yang tidak ada gunanya. Alhamdulillah,
kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, akhi, untuk mentaati Allah. Pujilah Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan, kita mungkin seperti mereka-mereka yang di jalanan sana. Di saat adzan dikumandangkan, lebih senang duduk-duduk di pinggir jalan. Iya. Yang keenam, wa mahabbatu la tataqayyadu biridha'il mahbubi wa imtithali awamirihi. Cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah. Cinta yang tidak diikat dengan apa? Keridhaan Allah. Akhi, yang namanya manusia punya sifat mencintai dan dicintai. Dia ingin mencintai, dia pun ingin dicintai. Tapi mencintai sesuatu yang ternyata tidak diridhai oleh Allah percuma. Maka cinta, kata Ibnu Qayyim, mahabbah la tataqayyad biridha'il mahbub. Ya, yang tidak diikat dengan keridhaan yang dicintai itu Allah Subhanahu wa taala, maka itu cinta yang tidak ada manfaatnya. Antum mencintai anak, memang itu fitrah. Akan tetapi cinta kepada anak itu kalau tidak disertai dengan keridhaan Allah, percuma. Terkadang kita sayang dan cinta sama anak, Pak. Tapi kasih sayang kita tidak disertai dengan keilmuan. Anak kita nangis, iya. Ternyata anak kita lebih suka dengan sesuatu yang sifatnya mungkin memberikan mudarat buat dia. Dan kita tahu, ini anak kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini bahaya setelah besarnya. Tapi saya nggak tega, Ustadz. Saya sayang sama anak saya. Akhi, antum cinta sama anak antum, betul. Bukan seperti itu makna cinta dan kasih sayang kepada anak. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, ketika menjelaskan tentang hakikat rahmat kasih sayang, beliau mengatakan hakikatur rahmah, hakikat rahmat atau kasih sayang itu adalah yaitu isalul khair, usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada siapa? Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Dan daf'ul madarrata minhu, dan kita berusaha untuk mencegah bahaya yang akan menimpa orang tersebut. Kata beliau, suatu kasih sayang yang tidak disertai dengan ilmu seringkali malah menimbulkan kemudaratan. Seorang ayah yang ia sayang kepada anaknya dan cinta kepada anaknya, tapi ternyata tidak disertai dengan ilmu, barangkali ia akan dadak didik anaknya dengan kebodohan, dengan sebatas alasan saya sayang sama anak saya. Tapi ayah yang baik, yang sayang, kata Ibnu Qayyim apa? Ia akan susahkan anaknya demi kebaikan dia setelah besar. Ayo nak belajar, nggak apa-apa nangis. Kalau antum ngelihat anak antum lagi main api, ya, antum angkat dia dengan berkata, nah ini bahaya, si anak merontak nggak mau. Tentu antum tidak akan biarkan dia, nggak apa-apa nangis, yang penting kebaikan buat dia. Itu namanya kasih sayang dengan ilmu, cinta dengan ilmu. Makanya ya akhi azani Allah wa iyyakum, ya, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan rahmat dengan ilmu. Dalam doa malaikat pemikul arsy, Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Apa itu? Doanya malaikat pemikul arsy dan malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy bertasbih memuji Rabbnya dan beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meluasi segala sesuatu. Kita cinta tapi tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan keridhaan Allah, percuma.
Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Orang-orang yang cinta kepada sesuatu tidak disertai dengan keridhaan Allah, bisa jadi Pak, cinta itu menjadi malapetaka untuk hidupnya. Antum tahu insyaallah sebab apa? Yang pertama kali terjadi kesyirikan di dunia ini zaman siapa? Zaman Nabi Nuh. Kenapa Pak? Karena terlalu berlebihan dalam mencintai orang saleh. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu di atas satu akidah. Faba'atsallahu ya nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Lalu Allah pun mengutus para nabi memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kata Ibnu Abbas adalah 10 generasi anak Adam semuanya di atas tauhid. Lalu datang suatu kaum apabila orang-orang solehnya meninggal dunia, digambar. Buat apa Pak? Disembah? Belum. Tapi hanya sebatas untuk memberikan motivasi dalam ibadah. Lalu setan menyuruh mereka membuat monumen, patung. Dan waktu itu belum disembah. Sehingga ketika generasi itu telah hilang, datang generasi yang tidak tahu menau. Setan pun mewahyukan bahwa dahulu bapak-bapak kalian menyembah patung ini. Rupanya Pak, ini cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah. Antum cinta sama ustadz antum, tapi cintanya terlalu berlebihan. Seakan-akan ustadz antum itu nabi yang gak pernah salah. Sehingga wala dan baro antum pada dia. Siapa yang mencintai ustadz saya cintai. Dan siapa yang memusuhi ustadz saya musuhi. Sehingga akhirnya ya kita pun masuk di dalam lingkaran hizbiyah gaya baru. Akibat daripada cinta yang tidak disertai dengan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azani Allah. Antum cinta kepada harta, tapi tidak diikat dengan keridhaan Allah. Akhirnya cinta menjadikan mata antum gelap. Antum pun tidak peduli lagi bagaimana untuk meraih harta, halalkah atau haramkah. Tak peduli. Antum cinta kepada kedudukan, Masya Allah. Akhirnya antum mengejar kedudukan. Tidak peduli apakah dengan cara yang halal ataupun yang haram. Lihat Bapak sekalian, di zaman sekarang orang mencari kedudukan, mencari suara, terkadang gak peduli lagi masalah akidah. Dukun pun dirangkulnya. Ya. Kenapa? Karena cintanya tidak disertai dengan keridhaan, tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikatlah ya akhi cinta kita kepada sesuatu dengan keridhaan Allah. Supaya apa? Supaya cinta kita terbimbing, akhi. Terbimbing. Sehingga kita pun tahu siapa orang yang berhak kita cintai dan kita tahu siapa orang yang berhak kita benci. Cinta kita bukan karena dunia tapi karena Allah. Bukankah Rasulullah bersabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itulah Pak cinta yang diikat dengan keridhaan Allah, Bapak-bapak sekalian. Apa sih maksudnya cinta karena Allah, Pak? Kita mencintai seseorang karena ketakwaan dia, keimanan dia, karena amalan soleh dia. Bukan karena dia satu partai dengan saya, atau karena satu organisasi dengan saya. Bukan. Karena cinta seperti itu hakikatnya akan menjadi permusuhan kelak pada hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun." Orang-orang yang berkasih sayang karena dunia, bercinta kasih karena dunia, maka pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lainnya. Maka coba ya akhi, kita introspeksi diri. Sudahkah cinta kita diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga pada waktu itu cinta kita menjadi benar, cinta kita menjadi lurus.
Anda cinta kepada istri Anda, sudah diikat apa belum? Kita cinta kepada ustadz kita, cinta kepada anak kita, cinta kepada harta kita, cinta kepada rumah kita. Ingat, semua itu harus diikat dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketujuh. Maghrib di sini jam berapa, Pak? Isya jam berapa? Masih jauh. Baik. Wa waqtun mu'attalun an istidraki faridin aw iktinabi birrin wa qurbatin. Waktu yang kosong dari mendapatkan faidah atau melakukan kebaikan dan ibadah. Waktu kita kosong, Pak, dari beribadah kepada Allah, itu waktu tidak ada manfaatnya. Wallahi, Pak, banyak di antara kita lebih senang menyia-nyiakan waktu kita. Mengobrol, entah itu mengobrol langsung ataupun melalui BBM ataupun WhatsApp ataupun yang lainnya. Akhirnya waktu kita habis hanya sebatas untuk ngobrol di BBM ngalor ngidul, nggak dapat pahala. Seorang mukmin, Pak, berusaha bagaimana setiap detiknya, waktunya ada nilai pahala. Bahkan dia ingin dari makannya, dari tidurnya, dari minumnya, dari sesuatu yang sifatnya itu kebiasaan hidupnya, dia ingin dapat pahala. Makanya seorang mukmin itu tak lepas waktu-waktunya karena Allah. Coba kita lihat bagaimana para ulama terdahulu, pelitnya waktu mereka. Mereka gunakan untuk sesuatu yang sifatnya manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seingat saya ada seorang yang bernama Abdullah bin Mubarak berkata, In istata'ta alla tuharrik yadaka illa ala sunnah faf'al. Kalau kamu bisa, kamu tidak menggerakkan tangan kamu kecuali di atas sunnah, lakukanlah. Artinya upayakan setiap gerakan kita bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu, Pak, ada seorang muhadits saking gak mau hilang waktunya, sampai-sampai ketika buang air disuruh anaknya baca hadis. Saking gak mau hilang begitu saja. Kalau kita terkadang baca Qur'annya setengah jam, istirahatnya 2 jam. Baca bukunya 1 jam, main-mainnya 3 jam. Seakan-akan 1 jam itu atau setengah jam itu sudah mewakili, sudah cukup, sudah. Maka dari itu ya akhal Islam, a'azani Allah wa iyakum, waktu yang tidak ada dan tidak digunakan untuk mentaati Allah atau menuntut ilmu atau beribadah, itu waktu yang tidak ada gunanya. Ingat, waktu kita akan ditanya oleh Allah. Rasulullah sabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Senantiasa kaki seorang hamba akan berdiri sampai ia ditanya tentang 4 perkara. An umurihi fima afnah, tentang umurnya buat apa ia habiskan. Setiap kita bertanya, Pak. Makanya kita berusaha ya akhul Islam, azani Allah wa iyakum. Pertama, bagaimana kita bisa memanage waktu kita sebaik-baiknya. Yang kedua, bagaimana supaya waktu kita tidak lepas dari pahala. Antum tidur, berfikirlah bagaimana caranya saya tidur bisa dapat pahala. Kata Rasulullah, "Idza arada ahadukum an yanam." Wa nawa an yaquma bil lail. Apabila salah seorang dari kalian mau tidur, lalu ia berniat mau sholat malam. Faghalabathu ainah, ternyata kalah oleh matanya. Hatta yusbih, sampai subuh baru bangun. Udah niat mau sholat tahajud, Pak. Tapi ternyata ketiduran sampai subuh.
Apa yang terjadi? Kata Rasulullah apa? Kataballahu lahu ma nawa. Tetap Allah tuliskan niatnya tersebut. Wa kana naumuhu lahu sadaqah, dan tidurnya menjadi sedekah buat dia. Masya Allah. Hanya karena kita berniat, ya, mau sholat tahajud nanti malam, qadarullah ketiduran sampai subuh. Maka kata Rasulullah, tetap Allah tuliskan niat sholat tahajud antum, dan tidur antum nilainya sodakoh di sisi Allah. Ketika antum mau makan, saya ingin supaya dapat pahala dari makan saya, apa yang harus saya gunakan ini? Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, liyukthiril abdu min niyatihi. Perbanyaklah niat dalam perbuatan seorang hamba. Itu mau makan niatnya jangan satu, Pak. Kalau bisa 2 sampai 3, biar dapat pahalanya double juga. Saya mau makan, niat saya supaya saya lebih kuat beribadah kepada Allah, dapat 1 pahala. Saya makan karena saya ingin melaksanakan hak tubuh saya yang Allah perintahkan untuk menjaga tubuh saya, dapat 2 pahala. Dari makannya saja sudah dapat pahala karena niatnya itu lillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, mau makan baca bismillah. Setelah makan baca alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini setelah makannya, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Perut kenyang, dosa hilang. Luar biasa kehidupan seorang mukmin ya akhul Islam, azanillahu wa iyyakum. Hidupnya tak lepas dari pahala. Ya. Dia punya BBM, BlackBerry. Dia pikir bagaimana caranya saya dapat pahala. Wah, ini gunakan buat apa? Share kajian-kajian. Ya. Bayangkan antum share ke banyak orang, setiap orang mengamalkannya, berapa banyak pahala yang antum dapatkan dari situ. Dia gunakan itu sebagai wasilah untuk mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini akhwat Islam, makanya kita kaum muslimin, perlombaan kita adalah mencari pahala. Antum cari nafkah diperintahkan oleh Allah, niatkan agar mendapatkan pahala dengan niat saya ingin menafkahi anak istri saya. Bukankah Ibnu Abbas berkata, talabul halali jihadun. Mencari rezeki yang halal itu termasuk jihad. Maka antum pergi mencari rezeki yang halal, mengharapkan ya pahala dari Allah, itu sendiri sudah dapat pahala. Nah coba ya akhwat Islam, setiap kita berpikir, termasuk saya, apakah waktu-waktu kita ini banyak manfaatnya atau lebih banyak tidak ada manfaatnya? Na'udzubillah, kalau ternyata waktu-waktu kita lebih banyak tidak ada manfaatnya, tidak berkah, ya. Padahal subhanallah, antum tahu Al-Imam An-Nawawi umurnya berapa tahun, Pak? 45 tahun. Hidup beliau meninggal pada umur 45 tahun. Tapi subhanallah, buku-buku tulisannya luar biasa. Pernah melihat kitab Imam Nawawi yang berjudul Syarah Al-Muhadzab, 23 jilid besar. Ya. Kitab-kitab beliau yang luar biasa dalam madzhab fikih Syafi'iyah, dalam hadis dan yang lainnya. Waktunya berkah. Kita mohon kepada Allah ya akhi, agar diberikan kekuatan untuk menggunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Coba antum pikirkan. Mungkin antum berkata, saya kerja Ustadz. Tanya, antum kerja berapa jam? 1 hari berapa jam kerja? 8 jam? 8 jam. Tapi dari 24 jam kurangi 8 jam berapa? Tidur, antum kalau malam tidur berapa jam? 8 jam? Hah? 8 jam apa 6 jam? Hah? Tergantung ya. Biasanya kalau udah tua semakin berkurang 6 jam, 5 jam. Kalau yang masih muda 8 jam, kalau bayi 10 jam. Ya. Taib kita ambil rata-rata 8 jam, 8 jam. Berarti berapa? 16 jam.
24 kurangi 16 berapa, Pak? Masih tersisa 8 jam lagi. Buat apa 8 jam itu? Buat istri anak lah. Tapi istri anak berapa jam sih? Ya. Apa kita tidak bisa sisakan dalam 1 hari saja kita baca? Ya, setengah jam lah. Tentu itu menjadi manfaat buat kehidupan kita. Antum tahu, Pak, kalau antum baca setengah jam saja sudah dapat berapa halaman itu? Kalau antum misalnya setengah jam bisa membaca 5 halaman, antum lihat buku antum berapa halaman? 200 halaman, 200 bagi 5 berapa? 40, berarti saya targetkan 40 hari selesai nih buku. Manfaat dalam kehidupan kita ya akhul Islam azani Allah, sehingga waktu-waktu kita bermanfaat ya, untuk diri kita, untuk istri kita, buat anak kita, buat masyarakat kita. Kemudian yang keberapa? Yang ke-8, yang tidak ada manfaatnya. Wa fikrun yajulu fima la yanfa'u, dan pemikiran yang berpikir untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, aslu kulli khair wa aslu kulli syarrin huwal fikr. Asal segala kebaikan dan asal segala keburukan adalah pikiran. Kenapa? Karena dari pikiran tumbuh niat. Dan dari niat tumbuh apa? Perbuatan. Ketika antum melihat perempuan cantik, mulai berpikir, setan memulai. Akhirnya apa? Tumbuh niat. Pengen dekat. Iya. Tumbuh keinginan-keinginan yang tidak. Karena pikiran. Ketika seorang istri melihat kekurangan suaminya, kemudian ia pikirkan itu kekurangan suaminya. Ia lupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Maka suasana hatinya akan berubah. Rasa cinta kepada suaminya berkurang. Dari apa? Pikiran. Ketika antum berpikir tentang kematian, dan apa yang dahsyatnya yang setelah kematian dalam adab kubur, dalam kubur, akan menimbulkan niat ingin berbuat kebaikan. Ketika antum memikirkan tentang kebesaran Allah dan apa yang Allah ciptakan di dunia ini, pergantian siang dan malam dan penciptaan langit dan bumi, menyebabkan antum pun ada niat ingin bertakarub kepada Allah. Makanya Pak, setiap kita bertanya, selama ini kita mikirnya apa? Apakah selama ini mikirnya hanya sebatas kepada perut dan kemaluan? Ataukah selama ini kita berpikir untuk kebaikan? Kalau dulu para ulama, melamunnya ulama itu manfaat, Pak. Dahulu Imam Syafi'i rahimahullah didatangi seorang tamu. Rupanya tamu ini sengaja ingin melihat bagaimana ibadah Imam Syafi'i. Malam itu tamu itu memperhatikan Imam Syafi'i, terus ternyata Imam Syafi'i tidur bangun pas adzan subuh. Kecewa berat orang ini. Ternyata ulama besar seperti ini ternyata kerjaannya tidur toh. Masya Allah. Akhirnya pagi harinya ia berkata, "Hai Syafi'i, sebetulnya aku datang ke sini ingin melihat bagaimana ibadah engkau. Ternyata semalam suntuk kamu kerjaannya tidur." Kata Imam Syafi'i, kata siapa? Aku enggak tidur. Tapi aku memikirkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Azan dulu katanya. Fadhal azan. Kita lanjutkan. Kata Imam Syafi'i, tadi malam aku tidak tidur. Aku memikirkan satu hadis. Nabi SAW bersabda kepada anak kecil yang sedang bersedih kehilangan burung kesayangannya. Rasulullah bersabda, "Ya Aba Tufail, mada fa'alan nughair?" Ya Aba Umair, maaf.
Ya Aba Umair, madza fa'ala an-nughair? Hai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung nughair itu? Fastambattu minhu wastakhrajtu akthar min mi'at faidah. Aku berhasil mengeluarkan 100 faidah hukum. Dari perkataan itu Imam Syafi'i mengeluarkan 100 faidah hukum. Makanya melamunnya ulama itu manfaat. Kalau melamunnya antum, kita, saya belum tentu. Yang satu melamun pengen kawin lagi. Yang satu melamun, ya melamunnya terkadang masalah dunia dan dunia, syahwat dan yang lainnya. Ya. Padahal pikiran itu ya akhwat Islam, kata Ibnu Qayyim sudah saya sebutkan tadi, asal kebaikan dan asal keburukan. Itu dari pikiran. Makanya kalau pikiran kita selamat, insya Allah selamat hati kita. Ya. Dan kalau pikiran kita penuh dengan pemikiran syahwat, saya yakin hati kita pun akan berpenyakit. Kemudian yang ke-9, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wa khidmatu man la tuqarribuka khidmatuhu ilallah. Yaitu kamu berkhidmat kepada orang yang tidak mendekatkan diri kamu kepada Allah. Antum punya teman? Buat apa berkhidmat kepada teman yang tidak mendekatkan diri antum kepada Allah? Kalau ternyata teman antum itu hanya sebatas menghalang-halangi antum dari jalan Allah. Tahukah ya akhi, penduduk api neraka itu menyesal kenapa saya buat berteman dengan dia. Allah berfirman, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dia berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya, sungguh ia telah menyesatkan saya setelah datang peringatan kepada saya. Menyesal penduduk api neraka ini. Maka kata beliau, buat apa kita berkhidmat kepada orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah? Berkhidmat itu kepada orang yang bisa mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Makanya para sahabat berlomba-lomba berkhidmat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena khidmat kepada Rasulullah mendekatkan diri kepada Allah. Dahulu para ulama berkhidmat kepada guru mereka para ulama. Karena berkhidmatnya mereka kepada ulama membantu keilmuan mereka dan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pula ya akhwat Islam dalam kehidupan kita. Kalau khidmat kita kepada seseorang ternyata hanya menjauhkan diri kita kepada Allah, percuma. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 kata Ibnu Qayyim, wa khaufuka wa raja'uka liman nasiyatuhu biyadillah wa huwa asirun fi qabdatihi wa la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura. Kamu takut, kamu berharap kepada orang yang ubun-ubunnya di tangan Allah. Sementara ia pun tertawan dalam genggaman Allah. Ia tidak bisa memberikan manfaat, mudarat, tidak memiliki kehidupan, kematian. Jadi buat apa kita menggantungkan harapan kita kepada seperti itu? Kita takut untuk mentaati Allah hanya karena takut kepada manusia. Ada orang bekerja di sebuah perusahaan dan ternyata perusahaan itu memberikan peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Akhirnya dia pun lebih memilih memaksiati Allah dan takut kalau dia diberhentikan alias ditendang dari perusahaan itu. Kenapa? Nanti kalau saya tidak taat saya bisa dipecat, Ustadz. Dengan apa saya ngasih makan dan minum anak saya? Sering Pak terjadi seperti itu. Maka kita katakan, antum takut kepada dia? Padahal dia sendiri tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Padahal dia tidak bisa memberikan rezeki kepada antum. Yang memberikan rezeki hanya Allah.
Buat apa kita takut kepada sesuatu yang ternyata tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Buat apa kita menggantungkan pengharapan kepada seseorang yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Padahal yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita takut kepada sesuatu yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Apalagi kalau takut itu termasuk takut yang sifatnya kesyirikan, Bapak sekalian. Ada orang lewat pohon angker, permisi. Loh, kok permisi? Kalau di Jawa banyak, Pak. Biar nggak kesambet, katanya. Kesambet sama siapa? Ya penghuni pohon ini. Lah kalau misalnya penghuni pohon itu ngejawab mangga gimana? Lari-lari juga. Ya. Buat apa ya, akhi? Kita takut kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada diri kita. Padahal pohon itu, jin yang menunggu pohon itu pun ubun-ubunnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada diri kita. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu beliau berkata, wa a'dham hadhil idha'atan. Dari 10 perkara ini yang paling besar adalah 2. Huma aslu kulli idha'atin. Keduanya adalah merupakan asal dari setiap sesuatu yang sia-sia. Yang pertama idha'atul qalbi, yaitu menyia-nyiakan hati. Yang kedua wa idha'atul waqti, yaitu menyia-nyiakan waktu. Fa idha'atul qalbi min ithari dunya 'alal akhirah. Orang yang menyia-nyiakan hatinya karena akibat daripada lebih mendahulukan, mementingkan dunia daripada kehidupan akhirat. Artinya hatinya dipenuhi dengan cinta dunia. Akhirnya ia sia-siakan hatinya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa idha'atul waqti min tulil amal. Dan menyia-nyiakan waktu itu akibat daripada angan-angannya terlalu panjang. Fajtama'al fasadu kullu fi ittiba'il hawa wa tulil amal. Maka kerusakan itu berkumpul seluruhnya apabila 2 perkara berkumpul. Yang pertama mengikuti hawa nafsu, yang kedua terlalu banyak angan-angan yang tidak baik. Wassalahu kulluhu fittiba'il huda wal isti'dadi lil liqa. Sedangkan kebaikan itu semuanya untuk apa? Mengikuti hidayah dan persiapan untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, perhatikanlah 10 perkara ini. Ini menjadi bahan introspeksi kita. Saya dan antum sama saja. Bukan berarti saya lebih bisa dari antum. Mungkin antum lebih dari saya. Namun semua kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba terus untuk bagaimana supaya jangan sampai 10 perkara ini ternyata tidak ada manfaatnya dari buat kita. Tentang waktu kita, tentang badan kita, tentang hidup kita, tentang ya hati kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan ya akhul Islam untuk senantiasa mengisi kehidupan kita dengan keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin.